Melanjutkan membaca hasil diskusi tadi. Tanda-tanda hadis maudhu beserta sanadnya. A. Perawi itu terkenal berdusta dan hadisnya tidak diriwayatkan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. B. Pengakuan perawi sendiri Abu Ismah Nu Abdi Maryam mengaku sendiri bahwa ia telah memasukkan hadis-hadis mengenai keutamaan surat-surat Al-Quran. C. Perawi yang meriwayatkan suatu hadis dari seorang syekh yang tidak pernah berjumpa. D. Keadaan perawi-perawi sendiri serta adanya dorong untuk membuat hadis. F. Tanda-tanda hadis maudhu. 1. Buruk susunan dan lafalnya. 2. Rusak maknanya. 3. Menyalahi keterangan Al-Quran yang keterangan susunan mutawid dan kaidah-kaidah kuliahnya. 4. Melayani hakikat sejarah yang telah terkenal di masa Nabi Muhammad SAW. 5. Sesuai hadis dengan mazhab yang dianut oleh perawi sedangkan perawi itu pula orang yang sangat fanatik kepada mazhabnya. 6. Menerapkan urusan yang menurut seharusnya. 7. Menerangkan suatu pahala yang sangat besar terhadap perbuatan yang sangat kecil atau siksa yang sangat besar. G. Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan ulama dalam menanggulangi hadis maudhu. A. Meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku dan riwayat mereka. B. Memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkap permukaan masyarakat. C. Mencari sanad hadis. D. Menguji kebenaran hadis. E. Menetapkan pedoman-pedoman untuk menetapkan hadis maudhu. F. Menyusun kitab himpunan hadis-hadis maudhu. Dampak yang muncul akibat penyebaran hadis maudhu. A. Menimbulkan dan mempertajam pencernaan di kalangan umat Islam. B. Mencemarkan pribadi Rasulullah SAW. C. Mengaburkan pemahaman terhadap Islam. D. Melemahkan jiwa dan sangat keislaman. I. Mengidentifikasi beberapa literatur yang memuat hadis maudhu. Hadis yang berarti setiap informasi yang didasarkan kepada Nabi SAW. Informasi tersebut ada kalanya benar. Tidak sedikit informasi itu bohong. Informasi yang benar disebut hadis sahih, sementara informasi bohong disebut hadis palsu. Sebab itu Mahmud Tahan dalam Tasrul Mustawahil hadis mendefinisikan hadis palsu maudhu. Baiklah, hanya itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hidayat akan melanjutkan presentasi kami yang poin F, poin E dan poin F. Yang poin E yaitu status sunnah dikaitkan dengan berbagai fungsi yang disandang Nabi. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara ilmiah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah disesuaikan dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai biyani. Dalam kedudukannya sebagai biyani dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguatkan dan mengesahkan hukum-hukumnya tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. Yang kelima itu membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang keenam yaitu memperluas maksud dari sesuatu yang disebut dalam Al-Quran.
Yang poin F yaitu klasifikasi antara sunnah tasri dan gairu tasri dan contohnya. Dari satu segi sunnah adalah segala apa yang dikatakan Nabi, diperbuat Nabi, dan yang diakui Nabi. Di sisi lain, umat dituntut untuk mengikuti sunnah Nabi. Di antara sunnah itu ada yang tidak mesti untuk diikuti oleh umat. Dalam hal ini, ulama mengelompokkan sunnah kepada dua kelompok, yaitu yang pertama sunnah gairu tasriyah, sunnah yang tidak harus untuk diikuti dan hukumnya tidak mengikat. Dan sunnah ini ada 3 macam, yaitu ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari hajat insan dan dalam kehidupan keseharian Nabi, dalam pengulangan seperti makan, tidur, kunjungan, cara berpakaian, dan ucapan serta perbuatan Nabi sebagai seorang manusia biasa. Yang kedua yaitu ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari pengalaman pribadi. Yang ketiga yaitu ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari tindakan pribadi dalam keadaan dan lingkungan yang tertentu, seperti penempatan pasukan. Yang poin kedua yaitu sunnah tasri, sunnah yang berdaya hukum untuk diikuti. Sunnah dalam bentuk ini ada 3 macam. Yang pertama, ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam bentuk penyampaian risalah dan penjelasan dalam Al-Quran, seperti menjelaskan apa-apa yang ada dalam Al-Quran yang masih bersifat belum jelas. Yang kedua yaitu ucapan dan perbuatan yang muncul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai imam dan pemimpin umat Islam. Yang ketiga yaitu ucapan dan perbuatan yang muncul dalam kedudukan sebagai hakim al-qadi yang menyelesaikan persengketaan umat Islam. Sekian presentasi dari saya yang poin E dan poin F. Salah dan janggal saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad, NIM 1930410056, akan menjelaskan submateri tentang perkembangan hadis pada masa kodifikasi. Kodifikasi hadis pertama kali digagas oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah Bani Umayyah pada masa itu. Pada masa itu telah dimulai penghimpunan atau dikumpulkan semua hadis yang diriwayatkan. Yang kedua adalah hadis pada masa awal sampai akhir abad ketiga. Ini terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mum, salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Pada masa ini dilakukan seleksi kitab, mana hadis-hadis yang benar dan mana hadis-hadis yang palsu. Yang kedua, hadis pada masa abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah pada masa ini dilakukan sistem penghimpunan penyusunan hadis. Masa ini disebut dengan masa peralihan. Pada masa ini banyak karya-karya yang dikeluarkan oleh para ahli hadis, seperti karya dari Imam Malik bin Anas. Yang ketiga adalah hadis pada masa abad ke-7 sampai sekarang. Pada saat ini disebut dengan masa pensyarhan atau penghimpunan, atau dikumpulkan lagi hadis-hadis yang telah ada, dan ini dilakukan oleh para ulama pada zaman sekarang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riki Putra dari kelompok ini ingin membacakan lanjutan kembali hasil makalah kami, yaitu kondisi perkembangan hadis sesudah masa kodifikasi. Pada masa ini kodifikasi dilakukan dengan cara seleksi atau penyaringan hadis. Kodifikasi hadis abad 3 Hijriah. Pada
abad ketiga Hijriah ini merupakan masa penjaringan dan pemisah antara sabda Rasulullah dan dengan fatwa sahabat tabi'in. Pada masa periode ketiga disebut masa kejayaan sunnah. Masa kejayaan sunnah atau disebut masa keemasan sunnah. Yang pertama itu hadis yang dijadikan pedoman dan referensi pada ulama hadis berikut, yaitu yang pertama Al-Jami, Al-Jami Al-Sahih, Al-Jami Al-Sahih 2, ketiga itu Sunan An-Nas, yang keempat adalah Sunan Abu Daud, yang kelima Jami Tirmizi, yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Dari buku induk adalah Muhammad bin Tahir Magadis. Periode ini masa paling sukses dalam pembukuan hadis, sebab pada masa ini ulama telah berhasil memisahkan hadis. Dan sebagian ulama pada periode ini juga mengkodifikasikan hadis menurut berdasarkan nama riwayat, yaitu Musnad Abu Daud Sulaiman, Musnad Abu Bakar, Musnad Al-Imam, Musnad Abu Bakar Ahmad, Musnad Abi Yala. Perkembangan pembukuan hadis pada periode abad ketiga ini adalah bentuk musnad, yaitu menghimpun semua hadis dari tiap-tiap para sahabat. Yang kedua, Al-Jami, mengkumulasikan 9 masalah, yaitu Al-Qidat. Yang ketiga adalah Sunan, teknik penghimpunan hadis secara bab seperti fikih. Kodifikasi hadis abad ke-5 sampai ke-7. Kodifikasi hadis ke-7 Hijrah sampai sekarang. Kodifikasi hadis dilakukan dengan abad ke-7 dilakukan dengan cara menertibkan isi kitab hadis, menyaringnya, dan menyusun kitab merupakan jami. Periode ini memang tidak jauh berbeda dengan abad sebelumnya ketika muncul kitab-kitab hadis yang model penyusunannya hampir sama seperti penyusunan kitab-kitab al-jami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli. Saya akan melanjutkan mempresentasikan kelompok kami. Kondisi perkembangan hadis pada masa kodifikasi. Pada masa ini terjadi kodifikasi hadis yang dimulai pada masa Umar bin Abdaziz yang menginstruksikan pada Muhammad bin Shihab al-Zuhri karena dia dinilai paling mampu dalam hadis, sehingga pada masa lahir kodifikasi hadis secara resmi. Hadis pada masa awal sampai akhir abad 3 Hijriah. Pada masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi hadis, yaitu upaya mudawin hadis menyeleksi hadis secara ketat. Masa ini dimulai ketika pemerintah dipegang oleh dinasti Bani Abbasiyah, khususnya pada masa Al-Ma'mun. B. Hadis pada masa 4 sampai pertengahan abad ke-7. Masa seleksi dilanjutkan perkembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Pada masa ini disebut dengan masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Maka muncul kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Hadis pada masa pertengahan abad ke-7 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan masa perserahan, penghimpunan, penghatian, dan pembahasan. Pada masa ini ulama berupaya menyarahi kitab hadis yang sudah ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yaitu perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama yaitu perkembangan hadis pada masa sahabat. Sahabat merupakan umat Islam yang bertemu dengan Nabi SAW dan semasa dengan beliau. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat. Pada masa menjelang ke Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, serta mengerjakan kepada orang lain sebagaimana sabdanya, yaitu telah aku tinggalkan untuk kalian dua macam yang tidak akan tersesat setelah berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku Al-Hadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Yudhifitra akan membacakan hasil makalah dari kelompok 10, yaitu pengertian hadis mungkar, matruk, syad, maklul, mudrat, dan makluk. 1. Hadis mungkar. Menurut bahasa, merupakan isim maf'ul dari kata al-inkar, yang berarti sepakat. Menurut istilah, para ulama mendefinisikan bahwa hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang kekeliruannya parah atau banyak yang lupa atau menampakkan kefasikannya. Inilah definisi yang disinggung oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. 2. Hadis matruk. Menurut bahasa artinya dibuang, yang ditinggalkan, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dituduh berdusta. 3. Hadis maklul atau mu'allal. Menurut istilah adalah hadis yang penggunaannya oleh para mudassir. Mereka menggunakan kedua istilah itu untuk hadis yang terdapat sifat kecacatan. 4. Hadis syad. Secara etimologi yang berarti ganjil atau jarang ada. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang istiqa, menyalahi riwayat orang yang lebih rajin. 5. Hadis mudrat. Mudrat dilihat dari segi bahasa adalah bentuk isim maf'ul dari kata kerja adrastu asyai'a, yang artinya memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain dan menggabungkan antara keduanya. Adapun menurut istilah, hadis yang bentuk sanadnya dirubah pada atau diselipkan apa yang bukan termasuk mudassir tersebut tanpa ada pemisah. 6. Hadis maklub. Istilah maklub berasal dari bentuk kalaba yang artinya membalik, keterbalikan. Hanya itulah hasil makalah dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mikumnya? Mati,